Imam besar Front Pembela Islam tersangkut masalah hukum di Jawa Barat dan dalam jangka waktu yang hampir bersamaan, Rizik dilaporkan karena ceramahnya yang diduga dinilai meresahkan dan mengancam persatuan. Benarkah demikian? Dan adakah implikasi politik dari kasus Rizik ini? Saya akan mengupasnya lebih dalam bersama dengan pakar hukum Nikolai Aprilindo dan pengamat politik Pangi Sarwi Caniago. Selamat petang Bapak-Bapak. Ya, petang Bram. Saya terlebih dahulu ke Pak Niko. Pak Niko, hari ini ada dua kasus yang dijalani oleh Rizik terpisah. Satunya gelar tertutup di Jawa Barat dan Rizik sendiri sebagai saksi terlapor diperiksa di Polda Metro Jaya selama 4 jam. Saya ingin tahu pandangan terkait dengan kasus hukum ini. Ya, kalau yang kita mulai dulu yang di Polda Metro Jaya. Oke, kita mulai yang paling baru yang di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya itu kan mempermasalahkan masalah Palu Arit yang diduga oleh Habib Rizik dicantumkan dalam mata uang kita, lembaran uang kita. Nah, itu Habib Rizik perlu pembuktian bahwa apakah betul lambang Palu Arit itu ada di dalam lembaran rupiah tersebut. Nah, di sini perlu penjelasan juga daripada pihak Bank Indonesia. Kalau betul itu ada, kenapa sampai itu tercantum? Tapi kalau tidak, apa alasan Habib Rizik mengemukakan hal itu? Namun paling tidak dari pihak Bank Indonesia sudah menegasikan bahwa lambang tersebut adalah lambang PKI ataupun lambang yang seperti yang dicontohkan atau disebutkan oleh Habib Rizik. Apakah BI sudah mengeluarkan pernyataan resmi? Betul, sudah menyatakan bahwa itu adalah lambang PKI. Bukan. Itu bukan lambang PKI. Ya, kalau Bank Indonesia sudah menyatakan demikian, sekarang perlu pembuktian daripada pihak kepolisian tentang apa yang diduga oleh Habib Rizik tersebut. Nah, apa yang harus dicari oleh aparat kepolisian? Hari ini dia periksa 4 jam. Ya. Ada 12 pertanyaan yang ditanyakan kepada Habib Rizik. Apa yang perlu dibuktikan hingga menaikkan level dari penyelidikan hingga ke penyidikan? Ya, pertama pihak kepolisian harus melihat dulu maksud dan tujuan pernyataan Habib Rizik. Ya kan? Yang kedua, harus dilihat atau dikaji lebih dalam tentang pembuktian unsur kesengajaan atau tidak sengaja. Ya kan? Yang ketiga adalah bagaimana pihak kepolisian bisa membuktikan bahwa Habib Rizik itu telah menghasut. Ini kan ada pasal menghasutnya. Betul, pasal penghasutan. Penghasutan, telah menghasut yang menyebabkan orang tidak menggunakan uang tersebut. Ini harus dibuktikan. Karena sistem pidana ini adalah kita menganut pembuktian material. Bagaimana dengan pelapor sendiri? Penting tidak bahwa pelapor tersebut, karena subjek dari kasus hukum tersebut adalah BI dalam hal ini yang mengeluarkan uang rupiah tersebut. Namun pelapor tersendiri adalah bukan dari BI atau bahkan dari komunitas yang merasa tersinggung penghinaan lambang negara. Nah, justru kan dalam ini kan laporannya dikenakan dengan pasal Undang-Undang ITE kan. Nah, kalau Undang-Undang ITE yang telah direvisi, itu kan orang yang merasa dirugikan yang melaporkan. Dalam hal ini harusnya BI. BI harusnya. Harusnya BI yang harusnya BI. Orang yang merasa dirugikan itu yang melaporkan. Baik. Nah, ini permasalahan pelapornya, kapasitas pelapornya sebagai apa? Apakah pribadi sebagai warga negara atau sebagai pegawai BI? Sedangkan dalam Undang-Undang ITE itu jelas dinyatakan bahwa yang merasa dirugikan yang melaporkan. Baik, saya ke Mas Pangi. Saya sebagai warga negara Indonesia tidak punyakah saya hak rasa bahwa simbol-simbol negara yang dikeluarkan oleh negara bisa saja dilecehkan oleh pihak tertentu, kemudian kita melakukan pelaporan? Ya, paling tidak saya ada melihat ada 3 catatan pendekatan yang melihat memotret persoalan terkait dengan nation state, negara bangsa kita ini. Yang pertama, tentu kita ingin melihat apakah ini kental aroma politisnya atau tidak, atau murni penegakan hukum. Nah, yang kedua, sebenarnya apa yang terjadi dalam konteks kita bernegara hari ini, ketika memang simbol lambang-lambang itu diganggu oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya harus dilihat juga benar nggak dia. Saya kan melihat begini, kalau misalnya hari ini simbol misalnya, banyak juga yang mengatakan juga telah terjadi di misalnya simbol bendera Metallica misalnya kan, kemudian simbol yang lain-lain untuk kasus uang rupiah ini. Nah, uang rupiah ini kan begini, semestinya kan tidak perlu kalau misalnya kenapa tidak berlapis dibahas gitu, di kehati-hatian itu nggak muncul gitu.
mestinya kan sebelum BI mengeluarkan uang itu harus dipastikan bahwa ini memunculkan polemik atau tidak gitu. Jadi akan banyak pihak ya Pak ya yang akan meneliti. Kira-kira ini memunculkan gejolak nggak di publik? Ini kan diseleksi dulu lambang-lambang ketika dimunculkan. Oh ternyata ini bahaya, nanti akan mendekati ke sini. Pesan orang publik kan berbeda-beda persepsi publik. Namun kita melihat bahwa kalau misalnya ini tidak dipastikan oleh BI waktu itu tidak hati-hati, ya begini akhirnya banyak pemahaman akhirnya. Nah ini yang kita khawatirkan, BI tidak hati-hati. Baik, mengapa sekarang? Karena kita melihat pada akhirnya bahwa simbol-simbol tersebut sudah tercantum dalam kertas rupiah yang lama. Kalau kertas rupiah saya bisa jawab ya. Kalau kertas rupiah yang lama, simbol BI-nya ada seperti itu. Ya? Ya. Silakan coba Anda kalau punya uang 50 atau 100.000 rupiah yang lama, bandingkan. Baik. Ini sangat kasat mata kita melihat. Nah justru itulah BI harus menjelaskan kenapa sampai itu terjadi. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Caniago, bahwa harusnya diseleksi berlapis sebelum dia mengeluarkan uang itu, uang kertas itu. Sehingga tidak memicu polemik. Baik. Betul. Saya mau lihat ya. Kita saksikan sama-sama, barangkali. Ya. Nah, kalau saya melihat ya di sini kan jelas nih. Ini memang jelas seperti arit. kita bisa perlihatkan kepada pemirsa Pak Nikolai. Nah, ini dia simbolnya. Nah, baik. Lantas, pertanyaan saya sederhana. Apakah kemudian aparat kepolisian memang harus memanggil BI untuk mengkonfirmasi hal tersebut? Wajib. 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 Karena ini masalah undang-undang, masalah uang kertas ini kan ada. Jadi BI juga harus menjelaskan bahwa kenapa sampai logo sedemikian rupa itu muncul mirip, tanda kutip ya, mirip dengan palu arit. Nah, sedangkan dalam logo atau logo rupiah yang lama itu jelas BI-nya itu jelas. Baik, baik. Terus secara hukum, bagaimana harusnya menyelesaikan kasus ini dalam pandangan pengamat hukum? Jadi begini, ini kita bicara tentang simbol negara atau lambang negara atau tentang rupiahnya. Sederhana, pemeriksaan hari ini soal rupiah, kita mulai dari rupiah. Kalau untuk masalah rupiahnya, itu yang saya sampaikan tadi. Sesuai ketentuan perundang-undangan tentang uang Republik Indonesia, di mana itu kan tercantum tentang logo dan sebagainya. Nah itu kriteria-kriteria apa terhadap pencetakan uang ini dengan logo BI itu harus dijelaskan oleh BI untuk supaya kita melihat apa dugaan yang dilakukan oleh Habib Rizik ini memenuhi unsur delik dari pasal yang disangkakan atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, harus diteliti secara mendalam oleh lapor. Apakah logo ini, kalau secara kasat mata memang kita lihat seperti itu, tetapi kalau penjelasan BI yang kalau tidak salah saya dengar bahwa itu adalah simbol BI. Nah, ini makanya saya bilang BI bersama Mabes Polri dalam hal ini lapor krim itu harus betul-betul memastikan logo ini sehingga memenuhi unsur delik atau tidak terhadap pasal yang disangkakan oleh Saya penyidik. Ke Mas Pangi. Mas Pangi, sebetulnya ini bukan pertama kali ya dilapor. Saat ini kita juga menyaksikan bahwa ada gelar perkara tertutup yang dilakukan di Polda Jawa Barat terhadap orang yang sama, Habib Rizik, diduga melakukan penghinaan terhadap lambang negara, bendera, Pancasila dan kemudian juga pencemaran nama baik. Komentar Anda? Ya, kalau misalnya kita melihat ketika ada komentar Bapak Rizik minta mencobot Kapolda misalnya, itu luar biasa beraninya gitu. Artinya kan kalau tidak minta pencopotan Kapolda, tentu di belakangnya harus kita tahu bahwa luar biasa kekuatan di belakang itu. Nah, artinya saya memang tidak bisa menafikan bahwa ini murni hukum atau murni politik. Saya tidak mau mengambil kesimpulan yang kita ambil begini, karena hari ini kan goal settingnya kan jelas bahwa elektabilitas Ahok hari ini dipulihkan kembali, baik kembali dari hampir semua lembaga survei. Elektabilitas Ahok ya naik kembali. Saya harus menguji relevansi pernyataan Anda elektabilitas Ahok dengan kasus hukum. Ya jelas, karena di situ ada tokoh sentralnya Habib Rizik.
Karena yang mengganggu Ahok itu 2016, yang elektabilitas Ahok itu kan yang paling di depan ya, yang luar biasa di jalan, parlemen jalan itu kan Habib Rizik. Nah sekarang kan begitu ditimpa banyak masalah seperti ini, Pancasila ya, tesisnya, kemudian bendera, kemudian ada kasus GMBI yang melaporkan dan seterusnya. Mulai banyak ini saling melaporkan. Sebenarnya tidak Habib Rizik saja yang dilaporkan, yang lain juga saling terlapor gitu. Nah yang terjadi di negara hari ini adalah saling melapor. Baik, coba kita verifikasi statement Anda yang menyatakan bahwa ada hubungannya. Apakah kemudian ini bisa kita perdalam lagi? Saya tadi terkendala, harus jeda karena saya ingin memperdalam pernyataan Anda yang menyatakan bahwa ada elektabilitas Ahok yang naik dengan pemeriksaan ini. Relevansinya di mana? Karena pada akhirnya beberapa lembaga survei, lingkaran survei Indonesia, Poltreking, Polmark menunjukkan bahwa tren Ahok tetap menurun dan pada akhirnya Ahok tidak memiliki hubungan apa-apa dengan para pelapor. Ya, paling tidak semakin banyak Rizik diperiksa, banyak masalah Rizik dibuka semua masalahnya, tesisnya, masalah kasus-kasus yang lain, kasus-kasus yang lama. Ini hari ini kan saling melapor. Nah, paling tidak masyarakat udah mulai berpikir ulang, bahwa ternyata memang Bapak Ahok ini dikriminalisasi oleh Rizik gitu. Bahwa kasus dugaan penistaan agama ini pertama hilang, yang kedua memang orang udah melihat bahwa ini lebih kental aroma politisnya ketika peristiwa Pulau Seribu itu, bahwa ini adalah kerja-kerja dari kan begini, suara partai ini nggak bisa dipastikan bahwa ada pemilih ideologis, ada santrinya, ada ambalgannya kan tetap ada. Bahwa pemilih ideologis kayak PKS dan seterusnya itu kan kayak Anies misalnya. Kalau pemilih seperti santri ya kan abangan NU itu kan dekat juga. Artinya bagaimana hari ini paling tidak Habib Rizik mengganggu itu. Tapi segala sesuatunya masih nanti akan diuji pada tanggal 15 Februari mendatang. Saya ke Pak Niko. Pak Niko, bukankah setiap kasus hukum yang dilaporkan begitu dan polisi memang wajib untuk menindak setiap laporan masyarakat? Ya, memang polisi wajib menerima semua laporan masyarakat. Tetapi juga kita harus melihat bahwa laporan-laporan masyarakat itu harus betul-betul diteliti sebelum ditindaklanjuti. Apakah laporan itu sesuai dengan hukum atau memenuhi unsur dari pasal yang akan disangkakan. Ya, itu harus diteliti. Baik. Nah, itu pertama. Apakah penting kemudian untuk mempertanyakan legal standing dari seorang pelapor? Untuk legal standing seorang pelapor, memang ini ada debatable ya, debatable dalam arti begini. Baik, khususnya untuk pasal pencemaran nama baik seperti ini yang memang disasarkan kepada seorang Rizik. Pencemaran nama baik yang bagaimana nih? Nah, yang tentang apa ini? Baik. Agak banyak sebetulnya ini, Pak Niko. Ini tentang Pancasila. Soal Pancasila, jelas dia dikenakan pasal penodaan pada lambang negara, pasal 154 KUHP, dan juga pencemaran nama baik, pasal 302 KUHP. Nah, ini menarik nih. Soal Pancasila. Sekarang kita lihat, ada nggak di aturan hukum tentang orang yang melaporkan tentang ideologi? Pancasila ini ideologi loh. Beda dengan lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu lambang negara. Tapi kalau Pancasilanya sendiri adalah ideologi negara. Beda, ini harus kita pisahkan. Lambang negara dengan ideologi negara. Nah sekarang yang dituduhkan pada Habib Rizik ini apa? Penodaan atau penistaan terhadap lambang negara, Garuda Pancasila, atau terhadap ideologi negara. Pancasila yang berisi 5 butir itu. 5 sila itu. Nah, kalau yang saya melihat, mengikuti pemberitaan-pemberitaan yang ada, yang dipermasalahkan adalah masalah Pancasila yang memuat 5 sila itu. 5 sila itu. Nah, bukankah itu sudah terkandung menjadi satu simbol ataupun lambang negara yang kita pahami? Bukan, kalau Pancasila bukan lambang negara. Kalau Pancasila itu ideologi negara. Beda Pancasila dengan Garuda Pancasila itu beda. Harus dibedakan. Jadi nggak bisa kita gerampiangan itu mengatakan bahwa Pancasila itu masalah. Itu beda meskipun kemudian pernyataannya tertera di situ kan bisa kita baca. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Habib Rizik. Itu kan dalam tesis dia ketika dia mengambil S2 di Malaysia. Nah, itu tesis itu kan karya ilmiah. Apakah karya ilmiah itu bisa dipidana? Pertanyaannya. Karya ilmiah bisa dipidana atau tidak? Kalau karya ilmiah bisa dipidana, semua orang yang menyusun tesis dengan karya ilmiah, apalagi yang menyangkut ideologi negara atau lambang negara, bisa kena pidana semua. Seharusnya karya ilmiah harus diuji dengan karya ilmiah. Bukan dengan pasal pidana. Termasuk dan pernyataan di muka umum
dan itu disebarluaskan dan seorang putri proklamator merasa tersinggung. Ya, ini konteksnya saya lihat. Jadi konteksnya kita harus melihat konteks yang dilakukan oleh Habib Rizik dalam pernyataannya lewat YouTube dia ya. Betul. Tentang Pancasila. Kalau menurut apa yang dia sampaikan bahwa Anda sudah dengar itu secara keseluruhan ya, itu? saya dengar dan saya melihat YouTube-nya itu dia mengkritisi ketika Pancasila itu dinyatakan lahir pada 1 Juni. Ya kan? Dia mengkritisi bahwa Pancasila itu 22 Juni bukan 1 Juni. Jadi Nah, begini, sebentar. sebenarnya begini. Jadi gini sebentar. Ketika itu kan sudah ada kritikan juga atau ada semacam argumen daripada ulama di BPUPKI. Itu yang mengkritik tentang itu. Nah, Baik. Jadi kalau ini kalau masalah 22 Juni ya Pak ya, masalah 1 Juni ini kan kalau Pancasila kita udah final, udah jelas. Kita bukan negara agama, tetapi kita negara Pancasila. Artinya menjaga keberagaman keindonesiaan itu, artinya umat Islam sendiri, umat Kristen, Katolik, semuanya udah paham tentang keindonesiaan kita yang kita jaga ini. Dan selama ini antara Islam sama Kristen, Katolik nggak ada masalah. Betul. Tetapi hari ini seolah ulama harus dibenturkan dengan negara, dengan nasionalisme. Kemudian seolah-olah Pancasila tidak sesuai masuk dengan nilai-nilai ideologi agama tertentu misalnya. Nah ini kan upaya adu domba ini, DPD Impera ini bahaya. Karena begini, 22 kita tahu Piagam Jakarta 22 Juni. Pada itu berembuklah semua tokoh nasional, tokoh bangsa yang dikenal dengan Penitia 9. Di situ ada Amaramis yang tidak sepakat dengan ketuhanan berdasarkan syariat Islam. Kemudian dicabut berdasarkan syariat Islamnya. Oke, kita final ketuhanan yang Maha Esa. Oke, final. Itu diputuskan dengan konsensus, musyawarah mufakat. Karena kalau dipaksakan nggak jadi. Nah, setelah itu pas tanggal 18 Juni, setelah 18 Agustus, kita pastikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu. Baik, Dan syarat menjadi presiden waktu itu adalah pertama adalah asli Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Baik. Itu juga masalah. Makanya ada keinginan untuk mengembalikan ke semangat roh Undang-Undang Dasar 45, Pancasila Dasar. Ini kenapa? Karena memang tadi. Nah, sekarang terjadi yang saya katakan ini. Terjadi seperti Pancasila sekularisme terhadap Pancasila. Nah ini bahaya juga, seolah-olah Pancasila harus dijauhkan. Ya, kemudian muncul paham-paham hari ini ketika orang berkumpul yang ideologi yang sudah jauh-jauh hari dilarang, kemudian polisi melakukan itu, kemudian digeledah nggak boleh, karena dia dianggap polisi TNI represif, bahwa karena padahal ini sudah tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa organisasi seperti ini. Ini yang kita khawatirkan. Kembali fokus pada kasus hukumnya, mungkin tidak bahwa ada suatu kasus yang mengkriminalisasi tesis ilmiah. Bagi saya ini sangat naif ya. Sebuah karya ilmiah dipidanakan itu sangat naif. Nanti orang mau tesis untuk jadi master, jadi doktor, jadi profesor. Bukankah proses pembentukan karya ilmiah tersebut sudah melalui satu proses uji, kemudian validasi data, dan penelitian yang berkepanjangan, riset yang begitu mendalam? Justru ini kan tanggung jawab akademik. Tanggung jawab akademis kan. Seharusnya untuk mengkanter suatu karya ilmiah yang dianggap melenceng, ya, itu dikanter dengan karya ilmiah yang lain. Jadi bukan dengan dipidana, itu satu. Yang kedua, kembali lagi saya katakan, apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini penodaan terhadap pelambang negara atau ideologi negara. Itu harus jelas, harus jelas. Ideologi sama lambang beda loh. Yang jadi masalah Mas Abraham, hari ini Indonesia ini lagi hobi-hobinya melapor gitu loh. Nah, ini belakangan juga terjadi Sumatera Barat yang dilaporkan Ibu Megawati oleh mantan calon ketua anggota DPD RI. Baik, tapi kita masih fokus terkait dengan kasus pidatonya itu yang membenturkan Islam, jangan bawa Arab ke Indonesia. Baik. Karena Islam Indonesia ya Islam Indonesia, misalnya begitu. Apakah kemudian ini merupakan antitesa atau bahaya kalau kita negara biarkan saling melapor ya, saling ini ya implikasinya dalam politik saya kira begini. Pertama ya, ini politik ya. Kalau misalnya orang mengatakan Mas Abraham misalnya orang mengatakan bahwa ini murni penegakan hukum, saya juga nggak berani gitu. Murni ini politik juga nggak berani. Bisa ada aroma politisnya, bisa murni penegakan hukum terkait dengan pemanggilan Rizik belakangan ini. Karena apa? Karena memang tidak bisa setelah sering dipanggilnya Rizik, dibuka semua aibnya FPI ini, ya, kesalahan-kesalahan dia dan bagaimana terjadi juga GMPI minta dana ke bupati misalnya kemarin kan ada, ini dibuka pelan-pelan semua.
memang tren kecenderungan elektabilitas dari 5 lembaga survei itu trennya naik Ahok gitu. Di samping memang tren elektabilitas partai lain calon Anies dan saya harus juga perdalam naik. kembali karena saya harus perdalam apa pandangan Anda karena laporan yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri terhadap kasus penghinaan ideologi Pancasila dan kemudian terhadap pencemaran nama baik itu sudah dilakukan jauh-jauh hari Oktober, bahkan sebelum Ahok menjadi tersangka, bahkan tapi sebelum kan aksi setelah ini dilakukan. disajikan ke menu ke publik kan jadi komen, ada publik yang tadi itu berpikir oh ternyata memang ini penistaan, ternyata begitu tokoh sentralnya orangnya seperti ini kok Riziknya, ya ini semua memompa anomali kepercayaan publik dari distrust menjadi trust, sehingga orang percaya bahwa Ahok ini dikriminalisasi. Nah ini artinya semakin banyak kelemahan FPI ini dibuka, automatically ini trustnya, elektabilitasnya Ahok itu naik dan terbukti kok di semua lembaga survei trustnya naik. Elektabilitas Ahok dari Populi belakangan juga udah merilis elektabilitas Ahok naik gitu. Tetapi kalau persoalan tentang bendera saya cuma nggak sepakat. Termasuk Metallica yang ada bendera merah putih harus kita sikat, harus kita bereskan, ya kan? Baik, Pak Niko, pasal yang ditetapkan oleh polisi terhadap kasus Palu Arit adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukankah kemudian yang pengunggahnya yang harus disasar? Justru itu yang menjadi pertanyaan publik sekarang ini. Dari awal saya katakan bahwa kalau Undang-Undang ITE yang dipakai, pasal 28 khususnya dipakai, sekarang kita melihat penyebar luasan ujaran kebencian. Ya, pertama bahwa ketika Habib Rizik mengucapkan itu konteksnya apa? Kedua, siapa yang mengupload video tersebut ke YouTube, ya kan? Nah, harusnya orang yang mengupload itu ya dikenai dengan ujaran kebencian. Ya kan? Karena kalau barang itu nggak diupload, kan masyarakat nggak tahu. Berarti yang bertanggung jawab terhadap yang mengupload itu siapa? Itu juga patut dijadikan tersangka. Nah, tetapi kita harus melihat juga bahwa ketika polisi menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka, misalnya, ini kan baru saksi sebagai tersangka, undang-undang apa yang dipakai? Kita lihat nanti, apakah hanya undang-undang ITE atau undang-undang tentang keuangan negara Republik Indonesia? Bisa nggak dia dijerat dengan pasal undang-undang keuangan tersebut? Kalau mengenai dengan pasal undang-undang mengenai keuangan, nah itu nanti saya bilang tadi harus dibuktikan oleh BI. Kenapa sampai simbol ini terjadi? Jika pada akhirnya BI mampu membuktikan bahwa simbol itu tidak ada kait-mengait dengan Partai Komunis Indonesia, ya itu patut diduga Habib Rizik salah menginterpretasikan tentang simbol ini. Dan dia bisa dijerat. Kalau masalah dijerat atau tidak jerat, kita lihat dari maksud dan tujuannya. Karena dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 itu tidak bisa serta-merta kita menjeratnya. Harus ada maksud dan kesengajaan bagi orang tersebut untuk misalnya menghina. Jadi ada mens rea, istilah hukumnya itu mens rea. Ada nggak mens rea yang ditunjukkan saat seseorang melakukan tindakan penghinaan terhadap lambang negara atau terhadap uang itu? Baik. Jadi maksud dan tujuannya ada nggak maksud penghinaan dia? Saya terakhir ke Pak Sarwi, lapor-melapor Anda sebutkan tadi pada akhirnya memang semuanya berawal dari statement, berawal dari satu video yang bisa kita saksikan bersama-sama dari ungkapan dan pernyataan langsung oleh Habib Rizik, kemudian laporan itu dilakukan kepada polisi. Ya, itu tidak begini Mas Abraham. Semuanya polisi harus hati-hati ya. Belakangan melakukan pemanggilan, termasuk Ibu Sylvie belakangan kan. Kalau itu memang nggak terbukti, ternyata ada ujungnya ke penguasa juga. Akhirnya udah hilangkan kasus ini kan. Nah, ini artinya saling korek cari. Ini ibarat kaca spion ini. Kayak kita pakai mobil, ini dilihat semua nih. Kesalahannya mana nih? Ini kan persoalannya kontestasi pilkada sebetulnya. Ini level ini kan ibaratnya ini level hilirnya, hulunya. Maksud Anda, level hulunya maksud ini. Anda aparat kepolisian ikut berkontestasi pilkada? Ini yang saya khawatirkan polisi belakangan ini udah cenderung kita perlu uji lagi hal itu. Sudah mulai cenderung menggiring opini publik. Kemudian sudah mulai ada dugaan saya terkesan itu sudah mulai berpolitik gitu. Baik. Nah, semestinya kan hari ini jangan sampai polisi itu cukup mengayomi, melayani publik, tidak masuk ke wilayah yang masih sensitif seperti ini karena ini sebetulnya level hulunya ini masalah pilkada kok, pilkada DKI. Cuma akhirnya dicari lewat bendera tadi ya kan. Baik. Saya sepakat yang namanya bendera kemudian dicoret itu saya nggak sepakat. Itu memang harus dihukum. Baik. Masalah Pancasila itu udah clear, kita udah pastikan. Waktu kita sudah habis, terima kasih. Ya. Pak Panggi, terima kasih. Pak Niko sudah berbincang bersama kami, layaknya tadi disebutkan tesis secara ilmiah ataupun analisa Anda, segala sesuatunya ya, bisa diuji oleh waktu. Dibuktikan secara ilmiah. Betul, dibuktikan secara ilmiah. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita dalam special report pada petang hari ini mewakili kerabat